Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi tentang kajian kitab kita, Kitab Ihya Ulumuddin. Untuk tema pada hari ini adalah mati tanpa iman bagaikan berlayar tanpa kapal. Nanti silakan dengarkan dengan tawadhu, dengan khusyuk, dan di akhir jika ada yang ingin ditanyakan, jika butuh pencerahan, silakan ditanyakan kepada Ustaz kita, Bapak Dr. Abdul Ghafur MHMUD. Dan yang kedua perlu kami sampaikan hari ini, alhamdulillah pihak kepemudaan Masjid Nurul Imam mengadakan study tour atau rihlah ke Taman Mini. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam perjalanan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan study tour yang kita lakukan ini bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pemuda-pemuda kita di Kapolri Kota Kalomina ini. Alhamdulillah yang ikut 50, kami sudah siapkan satu bis. Nanti insya Allah jam 6 kita akan berangkat. Kami pun menyampaikan kepada bapak-bapak yang sudah berpartisipasi, baik itu donasi air, snack, ataupun donasi yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih mewakili pihak kepemudaan. Mudah-mudahan Allah balas, Allah terima, dan Allah ganti dengan keberkahan yang tidak kita kira. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mempersingkat waktu, mari sama-sama kita langsungkan kegiatan kajian kita. Untuk Bapak Dr. Abdul Ghafur, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramun yang sama-sama kita hormati, segenap para asatidz wal ustadzat, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, wabil khusus yang selalu kita hormati juga seluruh pengurus DKM Nurul Imam. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para orang tua kita, para pengurus masjid senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah panjangkan usianya, dan Allah selalu istiqomahkan beliau dalam rangka untuk membimbing dan mengawal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari Ahad terakhir bulan Jumadil Akhir kembali kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan taklim subuh. Maka tidak ada kalimat yang paling indah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat diperkenankannya kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kecuali kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah? Karena di dalam kitab Ar-Risalah fi Ba'dil Masail Khafiyah fi Salat Syafi'iyah itu dikatakan bahwa inna salatal jamaah makbulatun ala kulli hal. Jadi salat berjamaah itu pasti diterima. Ya, jadi kata ulama, salat berjamaah itu pasti diterima. Makbulatun ala kulli hal. Kenapa Allah pasti menerima pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah? Karena fa innallaha ta'ala subhanahu wa ta'ala yanzuru ilal imam. Karena Allah akan melihat atas kebaikan seorang imam. Ya, jadi Allah pasti menerima sholat berjamaah karena Allah melihat kebaikan sang imam. Fa inna wajada fihi khairan qablahu wa qabla ma'hul ma'mumin. Jadi Allah melihat kebaikan-kebaikan sang imam sehingga Allah menjadikan sholat subuh berjamaah yang dilakukan oleh seorang imam dan makmum pasti Allah terima. Ya. Wa illa fa yanzuru ilal ma'mumin fa inna wajada fi ahadihim khairan qablahum bi barakati wa illa fa yaqbaluhum bi jam'ihim. Kalau seandainya Allah tidak mendapati atas kebaikan dari sang imam, maka Allah melihat satu di antara kebaikan sang makmum. Kata orang Babelan, ilok dari segini banyak orang nggak ada satupun yang khusyuk, kan begitu Pak ya? Ya, jadi dan atas wasilah satu orang yang khusyuk itu boleh jadi menjadi wasail bagi kita
Allah terima seluruh amalan sholat subuh berjamaah kita. Tapi kalau seandainya antara imam dan makmum sama-sama boncos, sama-sama enggak khusyuk, maka Allah tetap menerima atas bijama'ihim, atas kebersamaan mereka. Ya, maka kita bersyukur mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sejenak mari sama-sama kita sampaikan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak memiliki kesempatan untuk bisa berjumpa, bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit koreksi Ustaz Ramdan bahwa kita kajiannya bukan kitab Ihya Ulumuddin ya Ustaz. Tapi kitab Nasha'ihul Ibad ya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita telah memasuki nasihat yang ketiga. Ya, nasihat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisah. Nasihat atau ungkapan atau maqal yang ketiga. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa orang yang masuk ke dalam kuburan bila zadin, zadin itu bekal. Kira-kira bekal di akhirat itu apa Pak? Bapak baru 5 menit udah pada tenggelam semua ini. Makanya Pak sebelum berangkat sholat itu mandi dulu, gosok gigi dulu, ngopi-ngopi dulu, bercengkrama dulu dengan istri, bangunin. Ya biar setannya nggak kebawa dari rumah. Ya. Kira-kira bekal manusia menghadap Allah itu apa? Apa Bu? Amal soleh. Ya. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa ada orang yang meninggal dunia, dakhalal qabr itu masuk ke dalam kuburan bila zadin tanpa bekal, ai minal amali saleh atau amal soleh. Jadi bekal orang hidup itu atau bekal orang yang meninggal dunia itu adalah amal soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seolah-olah dia akan mengarungi sebuah bahtera, sebuah lautan, bila safinatin, tanpa membawa kapal. Kira-kira bapak-bapak kalau berenang di laut bebas tanpa alat, apa yang terjadi Pak? Pasti mati kita ya. Ya, jadi orang kalau mengarungi samudra tanpa naik kapal ya pasti tenggelam. Itulah ibarat orang ketika meninggal dunia tanpa amal soleh. Ay fayaghraqu gharqan, atau dia akan hanyut, fayaghraqu gharqan, hanyut sehanyut-hanyutnya. La khalasalah, dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkannya. Jadi orang yang meninggal dunia tanpa amal soleh itu ibarat ada orang yang mengarungi sebuah samudra besar tanpa adanya kapal, kemudian dia hanyut sehanyut-hanyutnya. La khalasalah, tidak ada yang mampu menyelamatkannya, tenggelam, mati Pak. Illa biman yunkiduhu, kecuali dengan apa yang mampu menyafaatinya, dengan apa yang mampu menyelamatkannya. Jadi tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan orang yang terhanyut di dalam sebuah bahtera kecuali ada syafaat, pertolongan yang mampu menyelamatkan orang tersebut.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Ya. Tidak ada orang yang mati fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwis, kecuali mereka itu akan hanyut. Mughawwis berteriak-teriak meminta pertolongan. Jadi orang meninggal dunia itu Pak, Masya Allah, di dalam eskatologi itu adalah ilmu yang membahas kehidupan manusia setelah pasca kematian. Jadi manusia itu akan melewati banyak proses perjalanan alam, mulai dari alam ruh, kemudian alam barzah, kemudian alam dunia, setelah alam dunia alam barzah atau alam kubur, kemudian alam mahsyar. Terus perjalanannya luar biasa panjang, sampai nanti Allah akan pertemukan kita sebuah dimensi di mana kita akan selamat atau tidak dari perjalanan itu, yaitu melewati Shiratal Mustaqim. Yang amalnya sedikit jatuh, yang amalnya banyak terselamatkan, dijemput di telaga Kautsarnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di alam barzah inilah yang akan menentukan orang itu bakal baik atau sebaliknya. Di alam barzah ini akan kelihatan apakah orang tersebut akan masuk surga atau masuk neraka. Kalau di alam dunia masih belum kelihatan Pak. Orang masih bisa berpenampilan seperti orang baik, walaupun hakikatnya dia kurang baik. Masih bisa ditutup-tutupi dengan wujud jasmaninya dia, walaupun wujud rohaninya itu nggak bisa dibohongi. Ya. Jadi dalam diri kita ini ada dua wujud, ada wujud rohani, ada wujud jasmani. Wujud rohani dalam bentuk karakteristik kita, sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Wujud jasmani kita ya dalam bentuk seperti ini. Nah, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah sebuah kelebihan dengan dibuka hijabnya, dengan diberikan ilmu namanya ilmu mukasyafah itu, mereka telah mampu membaca wujud rohani manusia. Jadi kalau melihat orang itu kelihatan, oh ini rakus enggaknya kelihatan. Makanya dalam satu riwayat, ketika nanti manusia dibangkitkan dari dalam kubur, banyak di antara mereka yang badannya seperti manusia tetapi kepalanya binatang. Ada yang monyet, ada yang babi. Itu menggambarkan sebuah karakteristik. Orang kalau terlalu tamak, terlalu rakus terhadap dunia, boleh jadi badannya manusia tetapi kepalanya seperti monyet. Itu ada penggambaran-penggambaran itu, dan itu masuk dalam kategori wujud rohani manusia. Makanya kalau udah meninggal dunia itu kelihatan orang baik atau nggak baik, itu kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kondisi orang yang meninggal itu digambarkan illa kal ghariqi wal mughawwith. Jadi orang yang meninggal dunia itu mereka akan berteriak-teriak meminta pertolongan. Dia akan berteriak kepada, memanggil bapaknya, memanggil ibunya, memanggil orang-orang terdekatnya. Pertanyaan saya, Pak, Bapak ketika tidur itu sadar nggak bahwa Bapak tidur? Itulah penggambaran orang yang pertama kali meninggal, Pak. Ya, ada satu riwayat digambarkan orang yang pertama kali meninggal dunia itu nggak sadar bahwa dirinya itu mati. Dia seperti bermimpi, dia menganggap bahwa itu mimpi. Dia melihat jasadnya dimandikan, dia melihat jasadnya disolatkan, dikafan, itu melihat. Begitu dibawa ke dalam kubur, masih melihat. Begitu orang semuanya pulang,
ke rumah masing-masing. Kalau seandainya bapak-bapak meninggal, istrinya udah pulang. Karena nggak mungkin nunggu di kuburan terus, Pak. Apalagi ibu-ibu yang meninggal, cepat buru-buru pengen pulang, Pak. Kalau bapak, Pak, ngapain, Bu? Hah? Cari istri baru? Belum lah, Pak. Buru-buru amat gitu ya. Ya. Semuanya meninggal, maka Allah akan masukkan, seolah-olah nih Pak penggambaran dia, Allah akan masukkan rohnya ke dalam jasadnya kembali. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, oh ternyata hanya mimpi. Begitu dia melihat dirinya dalam keadaan telanjang, dia pegang badannya, dia mencium aroma tanah yang ada dalam kuburan, baru dia menyadari, ya Allah ternyata saya sudah meninggal. Dia menangis, ya. Al-Ghorik itu dia berteriak, dia hanyut. Al-Mughawis dia berteriak, minta tolong gitu kalau bahasa kita, Pak. Masya Allah, di kondisi yang luar biasa. Dia akan panggil emaknya, dia panggil bapaknya, dia panggil istrinya, dia panggil suaminya. Sampai puncaknya dia menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil Allah gitu, Pak. Setelah dia memanggil Allah, datang malaikat. Kalau orang baik, malaikatnya itu digambarkan wajahnya menyenangkan. Kalau yang nggak baik orangnya, itu malaikatnya menyeramkan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ternyata ada satu sahabat kita, ya, yang menemani kita bahkan sebelum kita dicabut nyawanya. Itulah pahala orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran itu, ya, orang yang banyak membaca Al-Quran itu nanti diberikan sebuah syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditampakkan seluruh amal kebaikannya itu seperti seorang sahabat yang akan menemani dia dalam kondisi apapun. Makanya Bapak Ibu, mumpung sekarang ini masih punya kesempatan baca Al-Quran, baca Al-Quran yang banyak. Syukur-syukur bukan hanya membaca, tetapi mentadaburinya, menghayati setiap untayan-untayannya. Syukur-syukur bisa ngamalinnya. Ya, karena Al-Quran ini bukan hanya sebatas bacaan. Ini adalah hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran yang kita baca itu adalah petunjuk, ya, guide of life, pembimbing kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kita baca Quran itu momentumnya cuman pas Ramadan doang. Ya, mestinya baca Quran itu ya setiap saat. Apalagi sekarang ini zamannya udah modern. Ya, di handphone ada Al-Quran. Jadi kemana-mana bisa baca Quran. Kenapa? Karena pahalanya itu nanti akan Allah tampakkan dan akan membersamai kita ketika ditanya oleh malaikat. Ya, pertanyaan-pertanyaannya dalam kubur itu sudah dibocorin Pak sama Nabi kita Muhammad. Man rabbuka dan seterusnya. Jadi kalau orang ujian itu, ini kisi-kisinya gitu Pak. Jadi kalau seandainya seperti ujian di alam kubur itu, kisi-kisi soalnya udah dikasih tahu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya. Itu udah dikasih tahu. Cuman karena yang menjawab itu bukan akal, yang menjawab itu bukan otak kita, yang menjawab itu bukan lisan kita, tetapi amal soleh kita, maka amal soleh inilah yang akan menentukan apakah kita akan mampu menjawab pertanyaan itu atau tidak. Ya, makanya kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk mengumpulkan amal soleh dalam rangka berjumpa dengan malaikat, ya, para malaikat penjaga kuburan atau yang menanyakan kita di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwis. Jadi tidaklah kematian itu, tidaklah orang mati itu di dalam kuburnya
illa kal gharik, seperti orang yang hanyut, al mughawwis, dan juga berteriak-teriak. Ay at-talib li anna al-yughas, atau mereka meminta tolong, tolong, tolong. Ya. Jadi perjalanan orang menuju kepada satu titik tujuan akhir itu perjalanannya dinamiknya luar biasa. Cuman kadang-kadang seringkali karena kita sudah terbiasa melihat orang mati, biasa aja, gak pernah itu menjadi nasihat buat kita. Padahal setiap jengkal kehidupan yang kita lalui ini, setiap waktu yang berganti yang kita lalui ini, sebenarnya semakin dekat kita kepada kematian. Makanya mati dalam Al-Quran itu Allah bahasakan banyak dengan bahasa yang berbeda-beda. Sesekali Allah menggunakan istilah al-maut. Ya, al-maut. Al-maut itu maknanya kematian, artinya terpisah antara roh dan jasad. Kemudian Allah juga sesekali menggunakan istilah al-ajal. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu adalah batas akhir kehidupan yang kita lalui. Berbeda dengan umur. Kalau umur itu adalah masa kehidupan yang kita sudah jalan, itu umur. Bapak-bapak umurnya ada yang udah 60 tahun, tapi boleh jadi ajalnya 61 tahun. Kalau udah waktunya ajal, gak tua, gak muda, pulang Pak. Dan kalau Allah udah tetapkan ajalnya sekian tahun, la yastaqdimun wa la yastakhirun, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Perjalanan kita waktunya nggak bisa dimundurin ataupun dimajukan. Boleh jadi bapak duluan saya nyusul, atau saya nyusul bapak duluan, Allah alam. Ya, kita nggak tahu nih, begitu pulang dari ta'lim boleh jadi bapak pulang, kita nggak tahu. Ya, kenapa? Walikulli ummatin ajal. Kemudian mati juga dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah roji'. Roji' itu pulang. Makanya ketika ada orang meninggal dunia itu, kita disunahkan ada namanya istilah istirja'. Istirja' itu apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya itu akan proses menuju kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa perjalanan kembalinya manusia itu sebenarnya bukan hanya pada saat mati saja, tetapi hari ini kita nih, walaupun sudah masih hidup atau masih menjalani kehidupan, ini sebenarnya menuju kepada Allah. Cuman perjalanan hidup kita ini masih dalam konteks diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Jadi roji'un, kembali kepada Allah itu bukan hanya kita meninggal dunia, tetapi sekalipun kita masih hidup, maka proses menuju kepada Allah sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Roji'. Kemudian dalam Al-Quran juga menggunakan istilah wafah. Wafah itu wafat. Wafat itu maknanya sempurna. Artinya orang yang meninggal dunia itu, kehidupan dunianya itu sudah dianggap sempurna, udah selesai. Ya. Jadi perkara mati itu dalam Al-Quran, Masya Allah Pak. Dan Allah menggambarkan sedemikian rupa bagaimana kondisi orang ketika sakaratul maut. Bahkan Nabi mengatakan innal mauta sakarat, sesungguhnya di balik kematian itu ada rasa sakarat. Sakarat itu sekarat Pak. Sekarat itu apa? Sekarat itu kondisi di mana dia itu merasakan sakit yang begitu luar biasa. Itu sekarat. Gimana Bapak itu sekarat? Nah itu ya. Jadi sekarat itu sakarat. Asal katanya sakarat artinya merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab Ihya digambarkan orang ketika sakaratul maut itu ibarat ditebas pedang badannya. 300 tebasan pedang, tapi rasanya dikumpulin jadi satu. Ibu-ibu pernah nggak keiris pisau, Bu? Bu? Ibu kayaknya pada tiduran ini ya.
Ibu pernah gak kegores pisau, Bu? Sering, Bu ya. Sakit nggak, Bu? Sakit. Ibu bayangkan, ini bukan kegores pisau, ini dibacok, bayangkan. Ini dibacok, pasti rasanya berbeda dengan keiris, kegores. Nah, bayangkan ini kebacok 300 kali dalam tubuh kita dan Allah jadikan ngumpul jadi satu, bayangkan. Bahkan dalam riwayat yang lain digambarkan orang ketika sakaratul maut itu ibarat ada sebuah pohon besar yang menancap di dalam tubuh kita, kemudian akarnya itu masuk ke dalam tulang-tulang kita, ke sumsum kita, kemudian dicabut dengan paksa. Gimana itu rasanya? Pasti luar biasa menyakitkan. Ya. Makanya berbicara tentang kematian itu, ya, takut-takut sedap kita ini. Kenapa? Karena mau tidak mau ya harus kita lalui, mau tidak mau harus kita hadapi, mau tidak mau harus kita lalui prosesnya. Makanya para ulama itu mengatakan, ya namanya mati adalah sebuah keniscayaan, maka nggak perlu kita takutkan. Yang perlu kita takutkan adalah zatinnya tadi itu sudah sebanyak apa. Zatin itu bekal. Ya, jadi bekal yang sudah kita bawa menuju kematian itu apa? Itu yang paling penting. Ya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu saya memberikan gambaran itu kan, orang kalau pulang kampung kalau duitnya banyak enak, Pak. Ibarat Bapak berangkat ke Surabaya, duitnya banyak, ATM-nya penuh, bawa kendaraan pribadi, kendaraan mewah, pakai mobil yang mantap, pakai Rubicon yang 2500 cc, ya. Kemudian duitnya banyak, anak-anaknya bahagia, istrinya bahagia, kemudian bawa driver, enak gak? Enak, ya. Kenapa? Ya karena fasilitasnya ada. Begitu di kampung nyohor kita, Pak. Oh, Bapak itu pulang dari kampung sukses merantau di Jakarta, pulang bawa kendaraan mewah, bawa sopir, duitnya banyak, pulang kampung bagi-bagi duit, sukses, enak kita. Tapi kebayang nggak kalau seandainya kita pulang kampung naik motor Beat, udah motor Beat cuman 110 cc, udah motornya kecil, anak 2, yang satu ditaruh di depan, yang satu lagi taruh di belakang, belakangnya lagi istri, di belakangnya lagi pakai tas kayak magic chair gitu, Pak. Tiap pom bensin kita berhenti, apa? Istirahat karena capek. Berangkat dari Bekasi hari Rebo, nyampe hari Sabtu. Lah kan berhenti mulu. Tiap pom bensin berhenti, tidur di situ nyari masjid. Kenapa? Nginep gratis. Kalau nggak mungkin nginep di hotel kan. Udah lama tersiksa, sengsara. Udah sengsara, cemong pula kan. Anak-anak kita cemong 3 hari nggak mandi, bini kita apalagi kan. Masya Allah. Begitu di kampung, kira-kira bagaimana itu? Jadi omongan. Oh, Bapak itu tuh lama-lama merantau di Jakarta, di Bekasi, pulang sengsara. Kira-kira asumsinya apa? Pasti pulang kampung mau jual warisan tuh. Pasti pulang kampung mau jual warisan dia. Kenapa? Karena merantaunya nggak sukses. Itu gambaran orang pulang kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Mulk itu jelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi-lagi amal soleh. Ya. Jadi amal soleh ini menjadi pondasi dasar kita, menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam rangka menghadapi sebuah momentum di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari sekian banyak orang yang tinggal di komplek ini, di perumahan ini, kira-kira kalau kita bandingkan, kalau kita kalkulasi, mana yang lebih banyak kan, Pak? Yang tidur di rumah apa yang ke masjid? Kira-kira orang yang datang ke masjid itu prosentasenya berapa persen dari orang yang nggak datang? Ini kalau
saya meyakini dengan komplek, dengan perumahan sepadat ini mestinya masjidnya itu sampai di pinggir-pinggir itu orang sholat itu. Betul nggak Pak? Orang Jumatannya sebanyak ini atau penuh? Oh. Kalau Jumatan penuh kan Pak ya? Karena dia menganggap sholat Jumat itu wajib. Tapi kalau sholat biasa 2 baris. Ya, padahal sholat sunnah, sholat berjamaah itu ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Jadi sunnah tetapi mendekati wajib. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Mestinya ini kita berbondong-bondong untuk mensyiarkan agama Allah, menghidupkan masjid. Kan enak Pak. Jadi nyari momentum ngumpul dengan saudara, dengan tetangga itu enaknya di masjid. Karena kalau di balai desa, di kantor RT itu biasanya momentumnya cuma setahun sekali, pas lagi ada Agustusan doang. Tapi kalau di masjid setiap saat kita bisa berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar menggambarkan bahwa orang yang meninggal dunia nggak bawa amal itu seperti orang yang berlayar nggak pakai perahu. Pasti nggak selamat. Pasti nggak selamat. Boro-boro Pak berlayar di lautan, kadang-kadang di sungai aja kita masih butuh perahu kok. Apalagi ini lautan bebas. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa komunitas-komunitas yang kita ikuti di dunia ini itu ibarat sebuah bahtera kecil yang mampu mengantarkan kita kepada bahtera baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tempat pengajian kita, majelis taklim kita, masjid kita, komunitas-komunitas amal soleh kita itu ibarat sebuah perahu-perahu kecil yang mampu menghantarkan, yang mampu mengantarkan kita kepada bahteranya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau saya kasih analogi gampangnya begini Pak, ibarat ada sebuah perahu besar, kapal besar, kapalnya Nabi Muhammad. Kita ini ya datang menuju kepada kapal besar. Ada yang sendiri, ya udah sendiri, nggak pakai perahu, berenang dia. Ada yang menggunakan kapal kecil, komunitas kecil, dia pakai manual, pakai dayung biasa, lama sekali. Ada yang kapalnya rada gede, udah alatnya canggih, alatnya keren, kemudian dipimpin oleh nakoda yang mengetahui bagaimana cara menghindari ombak yang tajam, menghindari binatang-binatang laut yang besar. Dia tahu bagaimana cara mengantarkan dia kepada kapal yang besar itu. Ini penggambaran ya, artinya apa? Bahwa kita ini butuh satu komunitas yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka cari Pak komunitas-komunitas itu, entah tempat pengajian, ya, entah majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim. Kenapa? Karena dengan komunitas-komunitas itu, setidaknya Allah akan menjaga keistiqomahan kita melalui sahabat-sahabat kita. Yang tadi males teman kita datang ke rumah. Kata orang kita, ilok udah disamperin ke rumah masih kagak datang juga gitu Pak. Nah itulah manfaat sahabat, manfaat teman yang mengajak kepada kebaikan. Ini udah sendiri, ya, udah angot-angotan, males-malesan, ya. Ya makanya kenapa itu bisa terjadi? Maka disinilah pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Agar apa? Agar menjaga keistiqomahan itu loh. Karena orang-orang yang istiqomah itu sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah,
Summastaqamu, kemudian mereka berusaha untuk istiqomah. Istiqomah Pak ya, mendawamkan apa yang menjadi keyakinan beliau. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, ketika di penghujung kehidupannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun para malaikat. Ya, malaikat ngasih tahu kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, ketika orang mau sakaratul maut, malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sesungguhnya Allah memberikan kabar bahagia kepada kalian tentang sebuah informasi, sebuah kabar bahwa Allah telah menyiapkan surga. Kan enak Pak, di saat kita takut menghadapi sakaratul maut, malaikat datang ngasih kabar, hei hamba Allah jangan takut, sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang istiqomah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah satu nasihat singkat, padat, tapi agak sulit untuk kita sama-sama lakukan. Kenapa? Karena bekal atau zadin, bekal itu mau tidak mau harus kita upayakan sekuat tenaga. Karena bagaimanapun diri kita ini, ya, dengan terpaksa atau sukarela, ya harus mau dan siap untuk mengumpulkan bekal ini. Kan sering saya menyampaikan begini Pak, kita ini lebih senang dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Kalau senang dipaksa masuk surga itu contohnya gampang Pak, tiba-tiba ada kotak amal lewat depan kita, itu sama aja kita dipaksa masuk surga itu. Ya. Kemudian jam 3 DKM woro-woro, assalamualaikum, mari kita sholat berjamaah, itu kan dipaksa Pak. Tapi bagi orang yang nggak senang dipaksa masuk surga, merasa terganggu itu. Jam 3 udah obrak-obrak, nggak enak, macam-macam. Ya. Jadi lebih baik kita ini dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Maka penggambaran ini boleh jadi adalah sebagai momentum bagi kita untuk cara bagi Allah mengingatkan kita agar kita semakin terbuka jalan untuk menuju kepada kebaikan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah lebih baik, khairan yufaqihu fiddin, maka Allah semakin fakihkan, Allah semakin pahamkan dia, Allah semakin mudahkan dia jalannya menuju pengamalan di dalam perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah nasihat yang ketiga di dalam kitab Nasaihul Ibad. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kita telah dengarkan nasihat yang disampaikan melalui Ustaz kita dari kita Nasaihul Ibad. Mohon maaf tadi bukan dia. Baik, jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, boleh. Siapa pertama? Iya, boleh silakan. Karena mic-nya tidak bisa jauh, di situ boleh. Langsung gitu. Suaranya agak dikencangkan saja Pak. Umumnya bagaimana orang membaca Quran dalam HP? Iya. Was-was Ya, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika orang membaca Al-Quran dengan HP untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu? Okay. Itu pertanyaan pertama. 3 yang kita cukupkan pertanyaan untuk pertanyaan kali ini. Ada lagi? Oh ya, Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz,
saya hormati, terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan tentang Al-Quran nanti di alam kubur itu akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi saya pernah mendengar sebuah ungkapan seperti ini. Nanti di akhirat itu Al-Quran ada dua hal. Yang pertama yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita membaca Al-Quran tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang kedua yaitu Al-Quran akan menuntut kita ketika kita membacanya tidak sesuai dengan kaidah. Yang jadi pertanyaan dan kemudian saya, nah bagaimana dengan terutama saya ini yang membaca Qurannya masih karyawan Jawa itu masih beradabul. Apakah tetap membaca tapi dengan was-was atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu mungkin ada. Wah. Boleh. Kita cukupkan 4. Mangga. Oh. Bebas. Ini dulu tadi duluan. Nanti habis ini ibu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dikit Pak. Agak boleh. Kami ulang, pada saat kami bertugas di negara sahabat di Inggris, tepatnya di UK, terus yang juga di Perancis, kami ketemu orang yang mengaku namanya Syekh Ahmad Al-Mahdud. Nah, setelah bertanya beliau, warga itu bahasa Inggris, kami pakai bahasa Inggris. Nama saya Sopan. Saya masih Indonesia. Jadi dia mengatakan nama Indonesia di mana? Indonesia. Setelah kami beberapa tahun kemudian kami pulang ke Indonesia, ternyata beliau ini ketemu dengan tidak sengaja di salah satu masjid dalam perjalanan dari arah Cianjur menuju Bogor, kami melakukan sholat hajat di Masjid Agung Bogor. Nah, beliau di ruangan wudhu, tentunya buka surga, buka pihak itu. Ternyata beliau tidak bisa menjelaskan. Ini kalau datang, beliau ini selalu berdua. Dan setelah kami mengajar setiap orang, beliau ini mengaku tetap saya mengaku, tapi bentuknya lain. Nanti kalau kami jelaskan, kita ingin menjadi fitnah gitu. Nah ini gitu. Jadi mohon maaf. Jadi persoalannya beliau ini ditulis namanya saya Muhammad Kusma. Jadi ini yang kami. Siapakah beliau ini sebenarnya? Yang kedua ini setelah di Indonesia ini mengaku kamu Muhammad itu yang biasa bicara. Ngomong ini pengaruhnya terhadap ibadah kita mungkin kami selalu mengajar untuk menggunakan sholat tahajud, selalu berkomunikasi dengan beliau. Nanti akan menjadi fitnah itu boleh kami tanyakan. Ini kami dikenalkan dengan beberapa ada simbol mereka, ada Alfa, dan lain-lain. Beliau ini siapa sebenarnya itu? Itu yang bertanya. Terima kasih Ustaz. Satu lagi mungkinnya dari ibu ya. Bilang mohon maaf bagian tidak kebagian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Bu Haji mohon izin nggak sampai ininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir tanda-tanda apakah dia sul khatimah atau husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 pertanyaan dari 5 orang bertanya. Mohon izin Pak ya. Ya mudah-mudahan bulan depan masih punya kesempatan. Atau mungkin hari ini bisa. Ya kita coba agak persingkat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, jangan merasa puas dengan jawaban yang saya sampaikan ya, karena boleh jadi apa yang saya sampaikan itu perlu dikoreksi dan perlu dibenarkan dari guru-guru kita yang lain ya. Pertama, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone? Boleh, nggak menjadi soal ya Pak. Kita membaca Al-Quran dengan media apapun nggak masalah ya. Tetapi karena membaca Al-Quran ini konteksnya adalah kita berdialog dengan Allah, maka jangan lupa sekalipun dengan handphone tetap pakai akhlak, tetap pakai adab ya. Jadi ibarat kita sedang berkomunikasi, ini yang nanya baru datang. Diulang lagi nih. Aduh. Ya. Jadi boleh Pak ya? Boleh ya. Tapi jangan lupa tetap menggunakan akhlaknya ya. Jadi handphone, kertas, buku itu semuanya adalah alat saja. Alat untuk kita agar kita bisa berkomunikasi, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Al-Quran yang kita baca secara terbatah-batah ya. Bahkan digambarkan orang yang membaca Al-Quran dengan cara terbatah-batah itu pahalanya 2 Pak. Pahala atas membaca Al-Quran, yang kedua pahala atas kesungguhan dia. Karena membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu susahnya luar biasa Pak. Kayak orang ngangkat beban, itu bebannya berbeda. Ustaz Ramdan kalau bacanya lancar, enak aja, gak ada beban, dia kan udah biasa. Tapi bagi yang lain yang bacanya masih terbata-bata, pahalanya ada 2. Pahala membaca dengan niat membaca udah 1, yang kedua kesungguhan dia membaca Al-Quran itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kenapa Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya? Karena Allah melihat bukan hanya semata-mata bacaannya, tetapi kesungguhan dia di dalam menjadikan Al-Quran sebagai imamnya ya. Syukur-syukur Pak, selesai membaca Al-Quran kita baca artinya. Jadi baca Al-Quran itu jangan mengejar kuantitasnya ya. Membaca Al-Quran itu jangan mengejar banyak sedikitnya ayat yang kita baca, tetapi lebih kepada pemaknaannya. Apalagi kita ini kan mohon maaf udah sepuh-sepuh nih ya, maka fokus kepada substansinya, jangan mengejar kuantitas. Dan bicara kuantitas dengan kualitas, saya gambarkan, kalau kuantitas itu ibarat orang makan. Bapak makan sepiring penuh, nasinya banyak, wah macam-macam, tapi cuman sampah. Berbeda sekali dengan makanan yang bergizi, daging, ikan salmon, boleh jadi nggak banyak, tapi kualitas gizinya, kualitas vitaminnya, banyakan mana? Sama baca Al-Quran begitu, nggak usah banyak-banyak, harus mengkhatam ke 300 nggak perlu. Lebih baik 1-2 halaman tapi merasuk ke dalam hati ya, tapi paham gitu ya. Syukur-syukur lagi 1-2 ayat yang kita baca, kita masukkan ke dalam hati, kita tadaburi, kita tafakurkan. Setelah kita tafakuri, kita berusaha untuk mengamalkan. Seumpama ada satu ayat surat apa namanya
surat-surat pendek, surat yatim itulah. Gimana bunyinya Pak surat yatim Pak? Ayo surat yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kan jelas ayatnya tuh. Tahukah kamu para pendusta agama, ujung-ujungnya nanti disuruh bersedekah. Begitu kita baca, kita paham, tergambar, oh ada anak yatim nih, hari ini kita punya rezeki, ya gak usah banyak-banyak, cukup hanya untuk menyenangkan dia hari ini, 50.000 kita kasih. Itu bukan hanya membaca, bukan hanya mentadaburinya, tetapi juga itu yang penting Pak. Ya, jadi jangan khawatir bapak-bapak yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya. Insya Allah semua jeripaya kita di dalam membaca Al-Quran semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang pengalaman. Ya, ini bukan hanya pengalaman perjalanan hidup, tetapi juga mungkin pengalaman rohani. Karena tadi setiap diri kita itu punya wujud rohani, dan wujud rohani itu kadang-kadang Allah tampakkan. Allah akan tampakkan kepada orang-orang yang diberikan mauhibah. Mauhibah itu ya semacam pemberian oleh Allah kepada seorang hamba. Kadang-kadang orang itu bisa melihat, ya, terbuka, tersingkap hijab di dalam hatinya, kemudian Allah tampakkan hakikat dia yang sesungguhnya. Mohon izin Pak, saya punya guru, ya, Pak Kiai Sa'adi Al-Badawi. Beliau itu ulama yang setiap hari memberikan pelayanan kepada umat, buka pengobatan, bikin taklim, bikin semacam-macam, nggak pernah dibayar. Kalau setiap hari Minggu itu pasien yang berobat itu bisa 400 sampai 500 orang Pak, dan itu ditangani langsung oleh beliau, nggak pakai asisten. Setiap hari beliau keluarkan 15-17 juta, apalagi kalau hari Minggu bisa di atas 17 juta dia kasih ke masyarakat itu. Udah pengobatan gratis, nasihat dapat, ya, kemudian kadang-kadang dikasih obat, dikasih duit pula. Nah beliau ini Allah berikan mauhibah, mampu terbuka hijabnya, melihat orang itu yang dilihat bukan fisiknya, yang beliau lihat itu karakternya. Ya, makanya kalau melihat orang itu kadang dia senyum, boleh lu tampang lu soleh, ya, tapi kalau lu ragu sama harta, badannya manusia, kepalanya monyet, kayak begitu. Ya, makanya kalau melihat seorang ulama itu jangan hanya melihat pandai tidaknya sebuah penguasaan terhadap retorika, karena retorika itu gampang Pak. Yang sulit itu antara retorika dan amal perbuatannya itu sama, itu yang paling sulit. Ya, jadi nyari guru itu antara perbuatan dan ucapannya itu sama itu. Ya, kayaknya nggak boleh kita fanatik terhadap seseorang sebelum kita mengetahui betul bagaimana akhlak-akhlak beliau. Nah, terkait dengan pengalaman beliau ini, ya, memang itu bagian dari sebuah pemberian. Dan saya yakin pemberian itu sifatnya temporal. Karena apa? Ada namanya hal, ada namanya makom Pak. Jadi makom itu setiap tangga-tangga perjalanan hidup kita, perjalanan ibadah itu namanya makom. Jadi ada makom sabar. Tapi setiap makom itu nanti ada maukif-maukifnya. Saya kasih gambaran begini ya. Orang kalau menuju kepada Allah dengan cara riyadhah, apa dengan puasa, apa dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, ya, nanti lama-lama diangkat makomnya oleh Allah. Tadinya makom taubat, nanti makom sabar, makom syukur, makom tawadhu, makom zuhud, dan seterusnya. Nah, setiap makom-makom itu nanti ketemu dengan maukif-maukif. Maukif itu adalah persinggahan-persinggahan sementara. Ibarat Bapak kalau dari Bekasi ke Surabaya, ya, nanti kan ketemu makom-makom Pak. Ada makom Bekasi, ada makom Indramayu, Karawang, ada makom Indramayu, ada makom setelah Indramayu mana Pak? Brebes, Tegal, itu namanya makom-makom. Nah, perjalanan dari Bekasi menuju Karawang nanti ada rest area-nya. Nah, rest area itu namanya maukif, ya, hal namanya. Nah, boleh jadi ketika seseorang dari persinggahan satu kepada persinggahan yang lain, kadang-kadang Allah berikan mauhibah. Tiba-tiba apa? Ya tadi bisa melihat ini, kadang-kadang bisa melihat jin dan seterusnya. Tapi itu sifatnya temporal. Tetapi ingat bahwa itu bukan sebuah tujuan.
bukan sebuah tujuan kita ke Surabaya. Nah, rata-rata orang itu kadang-kadang suka lupa ketika yang tadinya berangkat dari Bekasi menuju Surabaya, karena keenakan di Karawang, udah di Karawang terus. Begitu, Pak. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang tadinya ingin menuju kepada Allah, gara-gara dikasih karomah bisa ngobatin orang, keenakan di situ, ya udah berhenti di situ. Banyak yang begitu, Pak. Keenakan, tiba-tiba bisa berdialog dengan jin, keasikan ngobrol dengan jin, lupa tujuan asalnya. Banyak kan begitu. Ya. Jadi ya bukan saran ya. Menurut saya bahwa apa yang dilalui atau perjalanan yang dialami oleh Bapak siapa tadi? Pak Sumarjo itu adalah bagian dari sebuah hal atau mauqif yang Allah berikan kepada beliau. Nah, mestinya kalau sudah sedikit punya pengalaman rohani itu, Pak, itu semakin dikencengin, Pak. Puasanya makin banyak, bangun malamnya makin banyak, semakin banyak menyendiri, banyak riyadhah, itu bisa begitu, Pak. Jadi ibarat hati itu ibarat pisau, maka diasah. Ketajaman hatinya biar semakin tajam gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita ya nggak punya komunitas, jalan sendiri, ya tadi suka naik turun iman. Kadang-kadang hari ini, minggu ini enak puasa Senin Kamis, minggu depan malas. Kenapa? Ya karena sendiri. Tapi kalau punya komunitas, apalagi punya guru, itu lebih enak dibimbing. Ya, begitu Pak ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang husnul khatimah? Ibu bapak, dalam satu riwayat, orang meninggal itu mau orang baik, mau orang nggak baik itu sama-sama merasakan sakit. Bedanya intensitas rasa sakitnya yang membedakan. Mohon maaf ibu ini yang bertanya sudah punya anak belum, Bu? Sudah. Ketika ibu melahirkan dengan normal ya, bukan dengan sesar ya. Kalau dengan sesar udah nggak masuk kategori. Sesar itu nggak sakit katanya. Sakit sih tapi pasca. Tapi pada saat dikeluarkan anak kan nggak sakit. Ibu yang ketika melahirkan normal sakit nggak, Bu? Sakit. Tapi pas begitu ngelihat anak, gimana rasa sakitnya? Tuh Bu, Pak, hilang Pak. Sama Pak. Orang meninggal dunia itu, orang baik itu seperti orang yang melahirkan. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah, memang merasakan sakit. Tapi wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, ketika Allah kabarkan informasi tentang pahala berupa surga, semua rasa sakit itu tergantikan dengan kebahagiaan yang dia dapatkan. Ya. Jadi sekalipun kita nanti merasakan sakit pada saat sakaratul maut, kalau kita orang baik, insya Allah rasa sakitnya itu lebih kecil daripada rasa kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi bahagianya lebih besar. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu? Kelihatan kok Pak, orang yang husnul khotimah itu. Pertama, ketika dia mau meninggal itu biasanya semakin aktif, semakin intens, semakin istiqomah dalam kebaikan. Yang tadinya jarang-jarang ke masjid, semakin istiqomah ke masjid. Yang tadinya kalau nyantunin anak yatim atau bersedekah jarang-jarang, semakin istiqomah. Itu kelihatan Pak. Ya. Jadi tapi biasanya orang yang mau meninggal itu nggak banyak ngomong. Ya. Bahkan di dalam kitab Ihya itu dikatakan 40 hari sebelum orang meninggal dunia itu Allah telah buka pintu kasyafnya. Allah telah buka pintu hatinya. Jadi orang sebelum meninggal 40 hari itu sebenarnya udah kelihatan Pak. Udah ada tanda-tandanya. Cuman karena Allah tutup pintu ingatannya untuk mengatakan kepada orang lain, maka nggak pernah ngomong, nanti saya mau mati, enggak. Ya, tapi tanda-tandanya ada. Nah, orang-orang yang mendapatkan mauhibah, orang-orang yang kasyaf tadi itu dikasih tahu sama Allah, Pak. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah, yang basironya udah terbuka itu biasanya tahu kapan orang meninggal. Saya kasih contoh ini, Pak. Saya punya guru, lagi-lagi guru saya. Saya punya teman ustadz. Ya, ketika beliau datang ke beliau, ke guru saya itu sama-sama murid beliau. Ya, tiba-tiba Pak Kiai menasihati begini, Ustadz, nanti sepulang dari sini lu kumpulin ya saudara-saudara lu ya. Kumpulin saudara jauh, kumpulin semuanya. Siap Pak Kiai?
Dia nggak tahu kalau ibunya mau meninggal. Begitu pulang, betul ditelepon saudara-saudaranya, tadi ada amanah dari Pak Kiai, tolong disuruh ke rumah. Begitu kumpul, ibunya pulang. Nah, karena terikat sebuah aturan, sebuah hukum, nggak boleh menyampaikan kapan orang meninggal, orang-orang soleh seperti ini hanya diberikan akses untuk memberikan sebuah isyarah saja. Nggak boleh mengatakan, Ustaz, nanti ibumu meninggal jam sekian, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya, jadi orang-orang yang udah kasyaf itu salah satu kelebihannya adalah tadi akan diberikan banyak informasi-informasi rahasia yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kalau tanda-tandanya orang husnul khotimah banyak ibu ya, pada saat sakaratul maut nggak neko-neko. Ya, kadang-kadang seperti ada orang meninggal seperti tidur gitu ya, mukanya adem, enak dilihat. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang ketika sakaratul maut itu matanya melotot. Ya, ketika dicabut nyawanya itu semacam-macam teriak-teriak. Ya, ada yang sampai mohon maaf sampai terberak-berak dan sebagainya. Itu penggambaran bahwa sakaratul maut itu memang menyakitkan. Ya. Apalagi puncaknya adalah orang yang husnul khotimah itu biasanya pasti meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Ini paling penting, Pak. Jadi orang baik itu biasanya ninggalin anak baik biasanya. Kenapa? Karena dari anak yang baik inilah yang akan menjadi amal jariah yang beliau sampai yaumil qiyamah. Begitu Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.